Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Saudaraku mukmin dari seluruh agama keyakinan dan kepercayaan dimanapun saudara berada, bekerja, bertugas dan berkarya. Kali ini Sufi Satria Perdamaian Abadi akan mengulas tentang isi buku Super Semar pasal 8 halaman 08. Sejarah bangsa Indonesia yang harus dipahami bagi generasi penerus. Silakan disimak dan semoga bermanfaat. Pasal 8 halaman 08 membawa hukum Allah serta seluruh hakim manusia di Indonesia. Hukum Persada Bumi Pertiwi Indonesia dari Sabang sampai Merauke diwujudkan di Indonesia untuk pertama kali pada tanggal 8 Agustus tahun 1928, bertepatan pada jam 8, menit ke-8, detik ke-8, bertujuan untuk menegakkan hukum dan hakim di seluruh Indonesia, yang di dalamnya tercantum hukum dan hakim yang mengatur tentang agama dan negara. Perintah Super Semar tanggal 11 Maret, Sumpah Lambang Indonesia adalah merah putih. Hukum dan hakim, yang merupakan lambang untuk seluruh dunia, berpedoman kepada hukum dan hakim Indonesia. Seluruh hukum dan hakim dunia di bawah naungan hukum dan hakim Sang Saka Merah Putih, juga dijadikan dan digunakan untuk seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Pada saat berkobar perjuangan pada tanggal 8 Agustus tahun 1948, dicetuskan sumpah yang ditujukan kepada para pemimpin bangsa, negara dan agama untuk membawa hukum dan hakim Sang Saka Merah Putih di antara siang dan malam. Jika terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan hukum dan hakim, maka konsekuensinya adalah hukum Allah dan hukum alam yang akan menindak para pemimpin yang tidak bisa bertanggung jawab lahir batin kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Jika keadilan di dalam hukum dan hakim tidak bisa diwujudkan, maka para pemimpin negara dan bangsa akan dihukum oleh hukum Allah. Hukum-hukum yang tercantum di dalam pasal 8, antara lain: 1. Tidak diperbolehkan menindas hak asasi dan aspirasi rakyat. 2. Menjunjung tinggi kesuburan dan kemakmuran yang merata di seluruh bangsa Indonesia, serta menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan kemanusiaan seutuhnya, di dalam ridho Allah dan Rasul-Nya. 3. Membenarkan dan memberikan keringanan pajak bumi untuk seluruh rakyat Indonesia. Hukum dan hakim mengatur tentang pajak untuk alat-alat yang bermesin dan mengandung unsur-unsur air, api, angin dan bumi. Seluruh kekayaan alam Indonesia, khususnya tambang besi dan baja, digunakan sepenuhnya untuk kebahagiaan dan kemuliaan seluruh bangsa Indonesia. 4. Fatwa petunjuk tentang hukum dan hakim dibebankan dan diperuntukkan untuk seluruh para pemimpin agama dan negara, ulama dan umaro. 5. Membela dan menjunjung tinggi harkat, derajat dan martabat seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin yang berkuasa harus bertanggung jawab lahir batin, dunia dan akhirat kepada seluruh rakyat darah Indonesia. 6. Jika pemimpin agama dan negara, di dalam melaksanakan tugasnya melakukan kesalahan, maka pemimpin tersebut harus mengakui dan menyadari akan kesalahannya. Bila tidak menyadari akan kesalahannya, maka Allah dan malaikat akan mengutuk dari dunia sampai akhirat. 7. Jika seluruh pemimpin agama dan negara tidak bisa mengatasi kesedihan dan kesengsaraan rakyat, maka pemimpin tersebut dicabut dari kepemimpinannya dan dikembalikan kepada rakyat biasa, karena seluruh pemimpin berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat dan hidup seluruh para pemimpin bersama rakyat. 8. Allah dan para malaikat, ruh para nabi, sahabat, wali dan leluhur suci bumi pertiwi Indonesia, tidak meridhoi para pemimpin agama dan negara, merusak agama dan negara dan membunuh darah rakyat dari Sabang sampai Merauke. Jika hal di atas terjadi, maka Allah telah menjanjikan neraka tingkat ke-8. Demikian bunyi dari pasal 8 halaman ke-8. Rangkuman pasal 8 halaman 08 Sumpah Super Semar ialah membawa hukum Allah beserta seluruh hakim di Indonesia. Dijatuhkan hukum dan hakim di Indonesia pada tanggal 8 Agustus tahun 1928, jam 8, menit ke-8, detik ke-8.
Perintah Super Semar yang disatukan di 11 Maret adalah membawa sangsaka merah putih untuk pedoman hukum dan hakim di seluruh dunia, yang mulai berkobar pada tahun 1948, 888 antara siang dan malam, untuk disetel dan dijalankan oleh pemimpin agama dan negara, dan apabila para pemimpin tidak bisa menjalankan hukum tersebut maka akan diturunkan hukum Allah beserta dengan hukum alamnya. Hukum dan hakim yang dibawa sangsaka merah putih adalah 1. Tidak dibolehkan oleh hukum Allah untuk menindas hak asasi dan aspirasi bangsa dan rakyatnya. 2. Harus menjunjung seluruh rakyat Indonesia memberi kesuburan, kemerataan dan sosial yang tinggi bagi rakyat Indonesia. 3. Harus meringankan pajak-pajak bumi pertiwi beserta pajak kendaraan bermesin, yang mengandung angin, api, air dan bumi di persada Indonesia, harus dijadikan kehidupan kemuliaan bagi rakyat Indonesia. 4. Fatwa petunjuk hukum hakim dibebankan kepada pemimpin agama dan negara dua nama sangsaka ulama dan umaro. 5. Hukum dan hakim harus membela, mengangkat harkat derajat dan bertanggung jawab pada rakyat dunia akhirat. 6. Bila pemimpin merasakan salah atau benar di negara atau agama harus menyadari diri atas amal perbuatannya, bila tidak maka Allah dan malaikatnya akan mengutuk dari dunia sampai akhirat. 7. Bila pemimpin tidak bisa menolong kepedihan dan kepahitan rakyat Indonesia maka pemimpin itu harus diturunkan kepemimpinannya oleh rakyat menurut hukum yang berlaku. 8. Allah, malaikat, berikut roh para nabi akan mengutuk bila pemimpin itu merusak agama dan negara serta bangsanya, membunuh darah rakyatnya, maka Allah akan menjanjikan neraka ke-8 yang paling panas atas dirinya dunia dan akhirat. Demikianlah bunyi pasal 8 halaman 08, buku Super Semar, menjelaskan secara detail tentang sumpah hukum dan hakim di bawah sangsaka merah putih bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton video ini, dan ikuti terus kelanjutan dari isi buku Super Semar berikutnya. Sekian dan semoga bermanfaat. Amin ya robbal alamin.